ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah yang saya muliakan dan semoga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menghidupkan dan mematikan, Zat yang menggenggam jiwa-jiwa ini, Zat yang memberikan rezeki, Zat yang menentukan nasib-nasib hamba-Nya. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bisa menjalankan ketaatan kepada-Nya sebagai satu nikmat yang patut disyukuri oleh setiap hamba-hamba, terutama bagi orang-orang yang beriman, di mana masih bisa menjalankan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang besar yang patut di-maintenance, yang patut dijaga keberlangsungannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Salam serta salawat tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikutnya yang berusaha tetap untuk berkomitmen menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga nantinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bina'u silati billah, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu hubungan yang paling asas, hubungan yang paling mendasar, yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Dikarenakan pengaruh yang sangat besar ketika terjalin hubungan yang baik antara seorang manusia dengan Rabb-Nya, antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Penguatan hubungan ini harus
terus diupayakan dan harus terus ditingkatkan, dikarenakan semakin kuat dan semakin baik hubungan antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan satu manifestasi, satu cerminan bagi baiknya hubungan antar sesama manusia, bahkan baiknya hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kenapa dikatakan membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hubungan yang paling asas, yang paling mendasar? Dikarenakan sebelum kita hadir di dunia ini, lepas dari rahim ibunda, sebelum roh ditiupkan ke dalam janin selama 120 hari, yang kemudian roh itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah dialog, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kesaksian daripada roh-roh itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah 7 ayat yang ke-172, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172, wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Ingatlah kata Allah, ketika kalian mengambil anak, cucu serta keturunan Adam dari tulang rusuk kalian, wa asyhadahum, dan mengambil kesaksian atas kalian, seraya Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum, apa aku ini Tuhan kalian? Kemudian para roh itu menjawab, bala syahidana, ya kami bersaksi ya Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya nanti kalian, kamu ketika berada di hari kiamat, di hari ketika semua amal-amal itu dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana satu manusia yang satu dengan yang lain saling cuek, tidak peduli satu dengan yang lain. Kamu tidak mengatakan bahwa aku tidak pernah ditanya tentang hal ini. Setelah lahir ke dunia, dalam perjalanan hidupnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam rupa. Ada yang jelek, ada yang cakep, ada yang buruk, ada yang cantik, dari berbagai macam suku, dari berlapis-lapis strata kedudukan, yang semua itu merupakan sunatullah dalam kehidupan ini. Namun ketika semua perbedaan ini tidak menjadikan penghalang bagi terjalinnya ukhuwah di antara umat Islam, bahkan tidak menjadi penghalang hubungan di antara sesama manusia, entah itu Islam ataupun non-Muslim, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bermacam-macam untuk saling berkenal, untuk saling bersinergi, untuk saling bersilaturahmi. Karena satu khitab dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-99, ayat surat ke-49 ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian baik dari jenis laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dalam rangka apa? Lita'aruf. Inna akramakum inallahi atqakum. Yang pada akhirnya, pada endingnya adalah reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian juta, sekian miliar manusia yang ada di dunia ini, ketika manusia pilihan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah tolak ukur yang jelas di sisi Allah. Tidak ada yang disembunyikan dari itu semua. Semuanya nanti serba transparan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang tingginya jabatannya. Allah tidak memandang tingginya kedudukan seseorang. Allah tidak memandang berapa banyak hartanya. Allah tidak memandang beberapa kekayaannya. Namun satu tolak ukur yang jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seseorang itu dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang tadi dikatakan di awal, semakin kuat dan semakin bagus hubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karenanya hadirin yang saya muliakan, kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu kiat bagaimana membangun hubungan itu adalah bagaimana kita membangun cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbah. Seseorang yang jatuh cinta, ia akan rela mengorbankan apa saja demi yang dicintai. Seseorang yang jatuh cinta, dia akan rela melakukan apa saja demi yang dicintai. Kalau kita bisa melakukan hal itu dengan istri kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan demi meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang bisa kita lakukan demi kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal karakter orang-orang yang beriman amat dan sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi kecintaan ia dengan apa yang ada di dunia ini, melebihi cintanya kepada jabatannya, melebihi cintanya dari kedudukannya, melebihi cintanya dari cintanya kepada istrinya, melebihi cintanya dari kecintaan kepada anaknya, bahkan melebihi cintanya dari cintanya ia kepada orang tuanya. Karena begitulah ketika orang-orang yang beriman menempatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang mengambil tandingan-tandingan, ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan, sebagai sesembahan-sesembahan, baik dalam hal uluhiyah, dalam hal rububiyah, maupun dalam hal asma wa sifat. Mereka menjadikan itu semua sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu, adapun orang-orang
asyaddu hubban lillah, amat dan sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beginilah karakter orang-orang yang beriman, yang dimiliki orang-orang yang beriman selain umat-umat yang lainnya. Dan di antara karakter yang lain adalah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut nama Allah, bergetar hatinya, takut ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan perbuatan maksiatnya kepada Allah, takut akan perbuatan dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman, jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Bergetar di sini maknanya adalah al-khauf, yakni timbul ketakutan dalam dirinya. Takut jika ia berbuat dosa, takut jika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Karena orang yang beriman dia akan tahu dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dalam keadaan bagaimanapun dia berada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai monitor dan CCTV untuk memantau setiap gerak-geriknya. Dan inilah yang dikenakan dengan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan jika hadir pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala di hati kita, maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat akan dosa-dosa kita, akan perbuatan-perbuatan kita. Dan di sisi lain kita akan ingat betapa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, yang akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda akan amal soleh kita. Oleh karenanya hadirin, lewat momen yang mulia ini, marilah kita tingkatkan selalu ketakwaan dan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga semua amal-amal kita di dunia ini menjadi satu wasilah kita hadir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.